Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Garwita Syanturi dengan NPM 2205030446. Pada video ini, saya akan memaparkan tahapan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran sesuai dengan modul 5.1 yang meliputi 4 jenis penilaian, yaitu penilaian formatif, sumatif, alternatif, dan autentik. Pemaparan dimulai dari tahap perencanaan, dilanjutkan dengan pelaksanaan penilaian hingga evaluasi hasil belajar peserta didik. Pada tahap pertama, perencanaan, penilaian, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan ini, guru terlebih dahulu menentukan tujuan pembelajaran berdasarkan capaian pembelajaran. Yang kedua, menyusun indikator pencapaian kompetensi. Yang ketiga, menentukan jenis penilaian yang sesuai dengan tujuan dan waktu pelaksanaannya. Dan yang terakhir, yaitu menyusun instrumen penilaian, rubrik, serta kriteria keberhasilan belajar. Perencanaan ini bertujuan agar proses penilaian berlangsung sistematis, objektif, dan berkelanjutan. Pada yang tahap kedua, yaitu pelaksanaan penilaian, yaitu formatif. Penilaian formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Pada tahap ini, guru melakukan penilaian untuk mengetahui pemahaman awal dan proses belajar siswa dan memberikan umpan balik secara langsung. Contohnya, penilaian formatif yang akan dilakukan seperti pertanyaan lisan, kuis singkat, lembar kerja peserta didik, dan diskusi kelas. Hasil penilaian formatif digunakan untuk memperbaiki strategi pembelajaran dan membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pada tahap ketiga, pelaksanaan penilaian alternatif. Penilaian alternatif dilakukan untuk menilai kemampuan siswa secara lebih bervariasi, tidak hanya melalui tes tertulis. Contohnya, penilaian alternatif ini yang digunakan seperti penugasan proyek, presentasi kelompok, portofolio hasil belajar, dan mind mapping atau produk kreatif lainnya. Penilaian ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan kompetensi sesuai gaya belajar masing-masing. Pada tahap keempat, pelaksanaan penilaian autentik. Penilaian autentik menilai kemampuan siswa dalam konteks nyata dan bermakna. Pada penilaian ini, guru menilai tentang proses belajarnya, sikap, pengetahuan, dan keterampilannya secara utuh. Contoh penilaian autentik ini seperti observasi sikap selama pembelajaran. Yang kedua, unjuk kerja atau praktik, proyek berbasis masalah nyata, dan yang terakhir, refleksi diri peserta didik. Penilaian autentik membantu guru memperoleh gambaran kemampuan siswa secara menyeluruh. Tahap kelima, pelaksanaan penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dilaksanakan di akhir pembelajaran atau akhir materi. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar dan menentukan ketuntasan belajar siswa. Contoh penilaian sumatif ini seperti tes akhir atau ulangan harian dan penilaian akhir atau penilaian akhir semester. Hasil penilaian sumatif ini digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan terkait capaian pembelajaran. Pada tahap yang keenam, ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah seluruh penilaian dilaksanakan, guru melakukan yang pertama itu ada analisis hasil penilaian. Yang kedua, evaluasi proses pembelajaran. Yang ketiga, refleksi terhadap keberhasilan atau kendala. Dan yang keempat, tindak lanjut yang berupa seperti remedial bagi siswa yang belum tuntas. Pengayaan bagi siswa yang sudah mencapai ketuntasan. Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa yang akan datang. Demikian pemaparan mengenai tahapan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran
yang mencakup penilaian formatif, sumatif, alternatif, dan autentik, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi hasil belajar. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya penilaian dan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.